Sebelum menonton video ini, jangan lupa pencet tombol subscribe, pencet tanda lonceng, supaya kamu tidak ketinggalan ketika ada video pembelajaran yang baru. Kemudian pencet like, share, dan berikan komentarnya agar Bapak dan Ibu guru semakin bersemangat lagi dalam membuat video pembelajaran yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa kita panjatkan. Semoga kita mendapat berkah dan rahmatnya. Baiklah anak-anak, kita akan belajar kembali meneruskan pelajaran minggu yang lalu, yakni beriman kepada kitab-kitab Allah. Pelajaran kelas 8, pelajaran PAI, bab pertama. Baiklah, sebelum kita memulai materi selanjutnya, kita awali pelajaran kita dengan membaca tadarus bersama-sama. Pertama, Bapak baca, kalian mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Baiklah, kita sekarang baca sama-sama dari yang pertama sampai yang terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Shadaqallahul azim. Oke, kurang lebihnya terjemahnya adalah Nazzala 'alaikal kitaba. Dia menurunkan kitab Al-Qur'an kepadamu Muhammad. Bil haqqi, yang mengandung kebenaran. Musaddiqan, membenarkan. Lima baina yaday, kitab-kitab sebelumnya. Wa anzalat taurata, dan menurunkan kitab Taurat. Wal injil, dan kitab Injil. Jadi dari sini kita nampak bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dalam Al-Quran itu mengandung kebenaran dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ada kitab apa saja kitab sebelumnya? Ada kitab Taurat, ada kitab Injil, ada kitab Zabur, dan ada suhuf-suhuf. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut untuk yang suhuf-suhuf ya. Untuk kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab Injil sudah kita pelajari pada minggu yang lalu ya. Nah, untuk mengingat-ingatnya, kalian boleh membuka lagi video sebelumnya di channel pembelajaran ini. Oke? Beta konsep yang pada minggu lalu juga sudah Bapak paparkan. Jadi pada bab ini kita akan belajar tentang kitab-kitab Allah, iman kepada kitab-kitab Allah. Ada 4 kitab-kitab Allah yang sudah diturunkan yang wajib kita imani, yakni Taurat, Zabur,
Injil, dan Al-Quran. Ya. Oke, boleh kalian baca sendiri. Kitab Taurat diturunkan kepada siapa, kemudian masanya kapan, diturunkan kepada siapa, ya, kepada umat yang mana, kalian boleh lihat. Selanjutnya, untuk mereview yang pelajaran minggu yang lalu, apa sih beriman kepada kitab Allah itu? Nah, Allah itu telah menurunkan kitab-kitab suci sebagai petunjuk dan penuntun umat manusia. Nah, kita harus percaya karena iman kepada kitab-kitab Allah itu termasuk rukun iman. Kalau tidak mau percaya bahwa sebelum umat Nabi Muhammad Allah sudah menurunkan kitab-kitab, maka iman kita tidak sempurna. Apa sih pengertian beriman kepada kitab Allah? Nah, ini juga sudah Bapak paparkan ya pertemuan sebelumnya. Iman kepada kitab Allah artinya percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan beberapa kitab kepada Rasul-Nya yang berfungsi sebagai penuntun kepada umat manusia dalam menjalani kehidupannya. Dan seterusnya. Apa tujuannya? Tujuannya diturunkan adalah agar manusia beribadah kepada Allah semata tanpa menyekutukannya, tidak menyembah kepada yang lain, apapun itu. Nah, apa sih kandungan dalam kitab-kitab Allah? Nah, yang kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita belajar tentang Al-Quran. Al-Quran ini adalah kitab terakhir diturunkan kepada nabi yang terakhir. Jadi tidak ada kitab setelah Al-Quran, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, ya, karena ini adalah kitab yang terakhir. Apa sih isi dari kitab Al-Quran itu? Isinya adalah yang pertama berisi tentang tauhid, yakni tentang keimanan kepada yang gaib, kitab Allah dan akhirat. Beriman kepada Allah, mesti percaya bahwa Allah itu ada dan satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Itu adalah isi kitab dalam Al-Quran, isi dari Al-Quran yang pertama. Yang kedua adalah syariah, berisi hukum-hukum Allah, hukum-hukum bagi orang yang berbuat baik akan mendapatkan pahala. Orang yang tidak berbuat baik atau melanggar perintah-perintah atau melanggar larangan-larangan Allah akan mendapat hukuman. Syariah itu artinya tuntunan cara beribadah kepada Allah. Ya. Kemudian akhlak, yakni tentang pedoman berakhlak, berperilaku, ya, baik budi kepada sesama umat manusia maupun kepada makhluk yang lain. Makanya dalam Islam kita diajarkan untuk baik dengan orang tua, baik dengan tetangga, baik dengan guru, baik dengan sesama, bahkan kita mesti baik kepada makhluk Allah selain manusia, pohon, bunga, tumbuhan, hewan. Ada orang yang masuk surga padahal dosanya banyak hanya gara-gara menolong binatang, yaitu anjing. Ya, ada orang yang masuk neraka gara-gara menyiksa binatang padahal dia rajin beribadah, yaitu mengurung kucing tidak diberi makan sampai mati. Akhirnya dia masuk neraka. Nah, ini adalah akhlak, ya. Akhlak itu perilaku, perangai yang baik. Itu diajarkan di dalam Al-Quran. Ya, ada 7, silakan kalian hafalkan. Suhuf. Yang 4 kita sudah belajar tentang kitab-kitab yang Allah turunkan. Ada kitab Zabur, kitab Taurat,
kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Dan ini yang nomor 5 adalah suhuf. Suhuf itu apa sih? Lembaran-lembaran, tidak sampai dibukukan. Jadi petunjuk dari Allah berupa wahyu diberikan kepada para nabi, tetapi tidak sampai dibukukan. Jadi cuma lembaran-lembaran. Jadi suhuf artinya kumpulan wahyu Allah dalam bentuk lembaran-lembaran terpisah. Suhuf diberikan kepada nabi dan rasul yang berisi hukum dasar sebagai pedoman untuk menyiarkan agama kepada umatnya. Jadi petunjuk saja. Kemudian suhuf diturunkan Allah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Ini menurut Quran surat Al-A'la ayat 18 sampai 19. Suhufi Ibrahim wa Musa. Ternyata ada 4 nabi yang menerima suhuf. Siapa saja? Nabi Adam menerima 10 suhuf, Nabi Ibrahim menerima 30 suhuf, Nabi Syed menerima 50 suhuf. Nah, Nabi Syed ini siapa? Kok nggak pernah dengar? Kok saya nggak pernah dengar? Nabi Syed ini adalah anak hadiah dari Allah yang diberikan kepada Nabi Adam. Nah, ceritanya Nabi Syed ini anak yang paling cerdas di antara anak-anak Nabi Adam yang lainnya. Nah, jadi setelah sebelum Adam meninggal dunia, Nabi Adam itu mewariskan atau mewasiatkan kepada Syed agar memimpin umat manusia. Ya. Nah, untuk lebih detailnya kalian boleh search atau mencari sendiri mengenal siapa sih Nabi Syed itu. Nah, setelah Nabi Syed ini ada nabi namanya Nabi Idris. Nah, Nabi Syed ini termasuk gurunya Nabi Idris. Ya. Kemudian Nabi Musa juga menerima 10 suhuf. Jadi selain menerima kitab Taurat, Nabi Musa juga menerima suhuf. Kemudian beriman kepada kitab Allah berarti suatu keyakinan dengan sepenuh hati bahwa Allah benar-benar telah menurunkan wahyunya kepada para rasul pilihan sebagai petunjuk dan pedoman bagi kehidupan manusia agar manusia senantiasa bahagia ketika hidup di dunia sampai di akhirat nanti. Bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah? Nah, yang pertama, beriman dan meyakini bahwa kitab-kitab suci tersebut benar-benar diturunkan dan benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karangan para nabi, ya, bukan karangan Nabi Muhammad, bukan karangan Nabi Isa, tetapi itu adalah wahyu dari Allah. Oke. Kemudian beriman, nomor 2, beriman dan mempercayai nama-nama kitab suci yang kita ketahui. Ada Taurat, ada Zabur, Injil, nah itu kita harus percaya. Yakin dengan sebenar-benarnya. Ketiga, meyakini kebenaran informasi yang terkandung di dalamnya dan mengamalkan kitab yang terakhir dan menghapus kitab-kitab sebelumnya. Jadi, kita beriman kepada Al-Quran, yakni meyakini kebenaran informasi yang terkandung di dalam Al-Quran dan mengamalkan kitab yang terakhir berarti Al-Quran dan menghapus kitab-kitab sebelumnya. Artinya apa? Kita tidak boleh langsung menelan mentah-mentah kitab-kitab Taurat dan Injil yang ada sekarang. Ya, kenapa? Karena menurut Al-Quran dan menurut para ahli sudah terbukti bahwa kedua kitab tersebut sudah tidak original lagi, tidak original, tidak seperti aslinya. Jadi banyak yang berubah atau banyak yang diubah. Jadi kita tidak boleh meyakini isi kandungannya untuk kitab-kitab yang sekarang kita tengok itu bukan aslinya lagi. Ya. Oke.
Bagaimana sikap orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah? Yang pertama, manusia akan mengakui keterbatasannya. Manusia itu penuh kelemahan, ya. Sehingga dalam menjalani kehidupannya mereka tidak boleh sombong. Kita banyak terbatas, banyak kelemahan, banyak kekurangan. Kita membutuhkan orang lain, kita membutuhkan Tuhan. Maka kita tidak boleh sombong. Nah, iblis itu dulu adalah makhluk kesayangan Allah. Betul-betul sayang Allah sama iblis. Tetapi karena iblis sombong, iblis tidak mau bersujud kepada Adam, Allah mengutuk iblis dikeluarkan dari surga dan akan kekal di neraka. Hanya karena sombong. Ya. Kemudian yang kedua, orang mengimani kitab-kitab Allah dapat belajar dari orang-orang yang hidup pada masa lampau. Kata Presiden Soekarno, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Artinya apa? Supaya kita tidak mengulang lagi kegagalan atau kesalahan-kesalahan orang sebelum kita. Nomor 3, orang yang mengamalkan isi kitab terlihat dari sikap kesehariannya, yaitu selalu jujur, amanah, bersyukur, tanggung jawab, disiplin, dan sebagainya. Kalau sikap-sikap ini kok belum nampak dari kita, berarti kita masih kurang bisa mengamalkan isi kitab yang kita yakini. Kemudian menampilkan sikap mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah. Sikap orang yang mencintai Al-Quran itu setidaknya ada 3. Pertama, membaca Al-Quran secara rutin, jangan cuma pas mengaji saja. Selama pandemi COVID-19, libur ngaji enggak sama sekali disentuh Al-Qur'annya. Nauzubillahi min dzalik. Jadi tetap dibaca ya. Kemudian memahami isi Al-Qur'an, berusaha memahami isi Al-Qur'an. Caranya bagaimana? Ya belajar. Buka terjemahannya. Kalau perlu buka tafsirnya. Ikuti pengajian-pengajiannya, baik online maupun langsung. Sekarang sudah media informasi sangat membantu kita. Terserah kita mau ke jalan yang benar atau ke jalan yang salah. Ya. Kalau mau jalan yang benar, terbentang lebar, banyak caranya agar kita dapat memahami isi Al-Qur'an. Kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang ketiga, ini yang paling penting. Sudah membaca, sudah memahami, tetapi kalau tidak diamalkan itu sama saja. Sama seperti keledai yang membawa buku. Keledai membawa buku tidak ada manfaatnya karena keledai tidak bisa membaca. Ya. Selanjutnya, demikian pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa buat ringkasannya ya. Kemudian nanti upload foto ringkasannya ke Google Classroom yang sudah Bapak bagikan linknya. Oke, jangan lupa klik tombol like, subscribe, komen. Kemudian kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.